Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu. Di sini nggak boleh dulu. Belum laku. Ikut pagi. Nggih. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, kesempatan untuk menghadiri jamaah sholat Idul Adha dengan jaga halal yang bintang sesuatu apapun. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita selalu merasa tenang, baik di dunia maupun di akhirat. Salam serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti, serta yang selalu kita ikuti apa yang menjadi sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam satu tahun ada 2 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di 2 hari tersebut Allah melarang semua umatnya untuk berpuasa, diperbolehkan untuk bersenang-senang. Dan kalau kita mengingat adanya Idul Adha, otomatis kita ingat sejarah Nabi Ismail alaihissalam. Untuk menyegarkan ingatan kita kepada sejarah Nabi Ismail alaihissalam, mari kita buka lembaran sejarah ini agar kita lebih terang lagi. Dulu ketika Nabi Ibrahim memotong berbagai macam hewan,
ada unta, sapi, kambing. Karena memang asalnya beliau selalu memotong hewan-hewan yang jumlahnya tidak sedikit, ada ratusan hewan yang dipotong. Suatu ketika beliau berkata, hewan-hewan yang saya potong, saya kurbankan, ini belum seberapa. Andai saja saya punya anak, saya rela anak saya kurbankan, saya potong demi mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui pada waktu beliau memotong berbagai macam hewan, lama-kelamaan beliau mempunyai anak, dan tatkala anaknya umur kurang lebih 13 tahun, pada suatu malam beliau bermimpi ada suara yang tanpa rupa memanggil-manggil, ya Ibrahim ma'aufi binazim, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu. Nabi Ibrahim mengira bahwa suara itu adalah setan yang berbicara. Pada waktu itu malam tanggal 8 Zulhijjah. Pada malam berikutnya ada suara lagi, ya Ibrahim ma'aufi binazim, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu. Itu pun masih dianggap setan yang berbicara. Tatkala malam tanggal 10 Zulhijjah, suara itu pun terdengar kembali, ya Ibrahim ma'aufi binazim, wahai Ibrahim, laksanakan janjimu. Setelah 3 malam berturut-turut ada suara seperti itu, barulah beliau sadar bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika beliau mempunyai anak, beliau pernah berkata, seandainya aku mempunyai anak, aku rela anak saya korbankan, saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paginya pun beliau memanggil anaknya, wahai anakku Ismail, saya lihat semalam saya bermimpi. Mimpi apa aja? Yang kesimpulannya akhirnya Nabi Ismail pun baru mau dipotong lehernya, datanglah malaikat Jibril sambil membawa kambing lipat seraya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim juga menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Nabi Ismail pun menyebutkan, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai Ibrahim, ini aku datang ke sini dengan membawa seekor kambing disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan anakku dengan kambing ini, karena engkau telah memenuhi janjimu. Baiklah, kalau memang demikian, saya ucapkan terima kasih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa rahimakumullah. Itulah sekilas tentang awal mulanya orang memotong hewan kurban. Dan Nabi Muhammad pun juga meneruskan apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan haji pun yang sebagai pedoman adalah juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji wada atau haji yang terakhir di Arafah, ketika umat Islam wukuf, beliau berkhutbah menerangkan
dengan pokok-pokoknya agama Islam serta cabang-cabangnya. Di antara sebab beliau bahwa sesungguhnya darah dan harta itu halal bagimu sampai kamu menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang Islam itu semua saudara. Tidak halal bagimu mengambil harta saudaramu tanpa seizin pemiliknya. Dan sesungguhnya kamu semua itu anak Adam dan Nabi Adam kejadiannya dari tangan. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita jangan juga mengucapkan janji, karena janji adalah hutang. Seperti yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau tidak ditepati akan Yang kedua, bagi adik-adik atau anak-anak mencontoh perilaku Nabi Ismail, betapa penulisnya beliau sampai-sampai memotong beliau juga. Ini merupakan satu gambaran yang sangat baik. Kami juga doakan semoga adik-adik semuanya menjadi anak yang soleh atau solehah kepada orang tuanya. Inilah yang dinamakan anak soleh dan berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa darah dan harta kita memang Allah karena memang yang ada di Allah adalah jiwa kita bukan raga. Karena kalau raga kurang keasalnya masing-masing. Yang semula dari api menjadi api, yang tadinya tanah menjadi tanah, dan yang tadinya air menjadi air. Jiwa atau roh karena asalnya dari sisi Allah, maka kurangnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kurangnya itu bukan sekedar kurang, tapi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjaga anak istrinya, bagaimana menjaga hartanya, dan bagaimana amal perbuatannya sudah sesuai dengan janji Allah atau karena Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melarikan kamu untuk mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat seperti itu, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Untuk itu, marilah selagi kita masih sehat jasmani dan rohani, berlomba-lomba mencari kebaikan. Marilah kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang lebarnya selangit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apapun yang terjadi, Allah tetap nomor satu. Setelah Allah barulah keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga amal kurban yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan nanti atau esok hari, yaitu hari Tasrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah besok di padang mahsyar sampai
mau berakibatkan sirotol mustaqim, tidak jalan kaki, melainkan naik hewan kurban yang dikorbankan ketika di dunia. Dan bagi yang belum mampu kurban, asalkan insya-Allah rajin sholat, insya-Allah surga bagi semuanya. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi haji yang mabrur. Demikian juga bagi yang sudah terdaftar tapi belum berangkat, semoga bisa tercapai dengan sukses. Tiada alasan yang kita menyesal kapan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Warhamna khairur rahimin. Thank you.